Selamat pagi buat siswa kami kelas 2 OTKP. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di hari ini meskipun masih tetap dalam situasi daring. Mapel OTKHK Humas Keprotokolan di hari ini mempelajari tentang macam-macam halayak humas. Di pertemuan kita di beberapa waktu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian halayak humas. Ini adalah lanjutannya. Tujuan pembelajaran. Setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan jenis-jenis halayak humas. 2. Menjelaskan fungsi halayak humas. Kita masuki materinya halayak humas. Ada beberapa jenis halayak humas secara umum. 1. Halayak atau publik internal, yaitu publik yang berada dalam organisasi. Contohnya hubungan dengan karyawan atau employee relations, hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relations, dan lain-lain. Kedua, halayak atau publik eksternal, yaitu publik eksternal atau stakeholders eksternal adalah unsur-unsur yang berada di luar kendali perusahaan atau uncontrollable. Adapun yang termasuk dalam stakeholder antara lain hubungan dengan konsumen atau customer relations, lembaga pemerintah, dan lain-lain. Kita lihat halayak humas yang lainnya. 1. Publik primer, yaitu merupakan publik yang paling penting bagi organisasi. Publik primer menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Kedua, publik sekunder, yakni publik yang kurang penting bagi perusahaan. Ketiga, publik marginal, yaitu publik yang bisa diabaikan oleh perusahaan. Yang keempat, publik tradisional, yaitu publik yang ada pada saat ini dan sudah berhubungan dengan organisasi. Contohnya adalah pegawai, pelanggan, pemasok bahan baku, dan sebagainya. Kelima, publik masa depan, yaitu publik yang diperkirakan akan menjalin hubungan dengan organisasi di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Jeffkins 2002, ada 8 halayak utama yang menjadi subjek halayak dari berbagai macam organisasi, yaitu masyarakat luas, yaitu segmen masyarakat yang menjadi halayak bagi suatu organisasi yang jelas berbeda dengan halayak organisasi yang lain. Calon pegawai atau anggota. Calon pegawai atau anggota merupakan salah satu dari halayak humas, sehingga humas harus dapat memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan halayak ini dengan lengkap. Ketiga, para pegawai atau anggota. Pegawai atau anggota suatu organisasi meliputi suatu orang yang bekerja atau menunjang suatu organisasi, mulai dari pucuk pimpinan dan para eksekutif hingga para pegawai di jajaran yang paling rendah. Pemasok jasa atau berbagai macam-macam barang yang merupakan kebutuhan rutin dari perusahaan, yaitu pemasok merupakan pihak yang memasok kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Yang selanjutnya, organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, yaitu perusahaan yang menjadi publik daripada internal di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, para investor atau pemodal. Yang termasuk dalam hal ini adalah masyarakat keuangan ini, misalnya bank-bank lokal, bank nasional, hingga pasar saham, tergantung dengan lingkup kerja organisasi. Para distributor. Distributor adalah pihak-pihak yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Distributor mengambil barang dari produsen kemudian mengedarkannya kepada para konsumen. Yang selanjutnya, konsumen dan pemakai produk organisasi, yaitu mereka yang merupakan hasil dari organisasi.
Konsumen tidak terbatas pada pemakai akhir seperti rumah tangga saja, melainkan pula pemasok sekunder, yakni perusahaan yang membeli produk tersebut dalam jumlah besar yang kemudian mengolahnya kembali menjadi sesuatu barang yang lain. Para tokoh atau figur di masyarakat, yaitu masyarakat sekitar yang memiliki pengaruh yang mempengaruhi dinamika dalam organisasi. Fungsi halayak humas. Pertama, untuk mengidentifikasikan segmen halayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran kehumasan. Kedua, untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. Ketiga, untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. Untuk mempersiapkan pesan-pesan atau informasi sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dan silahkan kamu mengerjakan tugas pada aplikasi yang telah Ibu berikan. Terima kasih, salam